Shalom, selamat pagi adik-adik. Sekolah minggu, yes. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Adik-adik sudah siap belum? Karyana sudah siap nih. Kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati ya. Amin. Adik-adik, Karyana mau ajak adik-adik nyanyi lagu judulnya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ingat gak lagunya? Wah, kita mau belajar sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama, oke? Musik! Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Yeay. Nah adik-adik, karena firman Tuhan selalu ada di hati kita, kita harus selalu bersuka cita. Nah adik-adik, Kak Kintan mau menceritakan firman Tuhan. Adik-adik siap nggak dengerin? Wah, sudah siap. Kalau gitu, kita panggil Kak Kintan sama-sama. 1, 2, 3. Kak Kintan. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Kintan. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Adik-adik bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita untuk bersekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, hari ini Kak Kintan yang akan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Kintan mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Gimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu dari Kak Kintan, kiranya Engkau berkati kami dan juga Kak Kintan yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, siapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah selesai berdoa, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita dari Kak Kintan. Adik-adik duduk yang rapih ya, duduk yang tenang untuk mendengarkan cerita Kak Kintan. Nah adik-adik, Kak Kintan mau tanya, adik-adik pernah mengalami kesulitan atau kesusahan? Misalnya, adik-adik tidak bisa bermain sepeda atau adik-adik sedang sakit. Kira-kira adik-adik minta tolong ke siapa ya? Ya, kalau misalnya kita tidak bisa bermain sepeda, kita biasanya minta tolong ke papa dan mama untuk mengajarkan kita agar kita bisa bermain sepeda. Nah, kalau misalnya sakit, kira-kira kita minta tolong ke siapa ya? Betul, kita biasanya berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menyembuhkan kita. Terus Tuhan mengirimkan dokter untuk kita. Dokter tersebut yang merawat kita sampai kita sembuh. Nah adik-adik, ada loh satu tokoh Alkitab yang juga ditolong oleh Tuhan ketika dia membutuhkan pertolongan. Kira-kira siapa ya pemuda ini? Namanya Daud. Siapa adik-adik namanya? Daud. Ya,
Daud ini bekerja kepada Raja Saul, adik-adik. Raja Saul ini raja orang Israel ya. Nah, adik-adik, pada suatu ketika Daud ini selalu memenangkan peperangan. Tapi Raja Saul tidak suka loh adik-adik. Kenapa ya Raja Saul tidak suka? Karena Raja Saul iri kepada Daud. Karena rakyat-rakyatnya selalu memuji-muji Daud. Kira-kira Daud kenapa ya bisa terus menang di dalam setiap peperangan? Ada yang tahu? Ya, karena Daud selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan. Daud juga adalah seseorang yang baik dan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan selalu menyertai Daud di setiap peperangan. Nah, adik-adik, Daud ini memiliki sahabat loh. Namanya Yonatan. Siapa adik-adik namanya? Yonatan. Ya, adik-adik, Yonatan ini adalah sahabat Daud. Dan juga Yonatan merupakan anak laki-laki dari Raja Saul. Raja Saul tidak suka dengan Daud meskipun Raja Saul tahu Daud merupakan sahabat dari anaknya yaitu Yonatan. Kira-kira kenapa ya? Tadi Kak Kinta sudah menjelaskan bahwa Raja Saul iri kepada Daud karena rakyatnya selalu memuji-muji Daud. Nah, adik-adik, suatu ketika Raja Saul pernah merencanakan untuk membunuh Daud loh adik-adik. Wah, ngeri sekali ya. Tapi tidak berhasil. Adik-adik tahu kenapa? Ya, karena Daud dilindungi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Kintan mau tanya, adik-adik ada yang punya sahabat? Sahabat adik-adik ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, atau ada banyak? Wah, pasti senang sekali ya punya sahabat. Sahabat itu selalu ada ketika kita senang ataupun ketika kita susah. Begitu juga dengan Yonatan dan juga Daud. Yonatan selalu ada untuk Daud dan Daud juga selalu ada untuk Yonatan ketika masing-masing dari mereka senang ataupun susah. Nah, adik-adik, Daud adalah anak yang taat dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Maka dari itu, Tuhan mengirimkan Yonatan untuk melindungi Daud dari Raja Saul, dari setiap rencana-rencana jahat Raja Saul untuk membunuh Daud. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan selalu menolong kita di saat kita mengalami kesusahan. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang ada di sekitar kita seperti mama, papa, kakak, adik, saudara, ataupun sahabat-sahabat kita untuk menolong kita di saat kita susah. Adik-adik tahu pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan saja, dan Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang untuk membantu kita ketika kita mengalami kesulitan. Cerita kita hari ini tentang Daud dan Yonatan sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, kalau adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik bisa minta pertolongan Tuhan dengan cara berdoa, meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman kita hari ini, Kak Kintan ada ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalannya dari 1 Samuel 7 ayat 2b. 1 Samuel 7 ayat 2b. Bunyinya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Adik-adik, terus selalu ingat ya bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Ya adik-adik, cerita kita hari ini sudah selesai. Sekarang waktunya kita melakukan aktivitas bersama Kak Rena. Kita panggil yuk sama-sama Kak Rena. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Siapa yang kangen sekolah minggu? Nah adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan cerita tentang Daud dan Yonatan, kita mau aktivitas. Yuk aktivitas bareng Kak Rena. Nah adik-adik, bahan kita untuk aktivitas hari ini adalah gambar. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama papa buat printin ya, sama pensil warna. Nah di sini kakak memang cuma punya pensil warna, tapi kalau misalnya adik-adik punya spidol atau krayon, boleh kok pakai itu. Yuk kita mulai mewarnai. Sekarang kakak mau mulai mewarnai jubah dulu deh. Kakak mau mulai mewarnai jubahnya si
Siapa nih adik-adik? Jonathan. Lalu kakak mau warnain jubahnya Daud. Adik-adik bebas ya, mau warnainnya pakai warna apa aja, terserah. Kakak di sini warnain jubah Daudnya pakai warna ungu. Adik-adik jangan lupa ya, di belakangnya ada rumput-rumput. Tuh, kalau rumput warnanya apa? Betul, hijau. Wah, banyak sekali rumputnya. Ada rumput, pasti ada tanah. Kita mau warnain tanahnya juga. Tanah warna coklat. Betul, pintar sekali. Nah, tenda. Oke. Nah, adik-adik, ini dia hasil dari mewarnainya Kak Rena. Punya adik-adik gimana? Ayo, kakak tunggu ya sharean gambarnya. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Dadah! Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa? Kak Kintan. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahannya atau menitipkannya kepada mama dan papa supaya nanti bisa dibawa ke gereja. Kita mau nyanyi lagu persembahan, beri syukur. Siap ya? Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Sekarang kami memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Berkatilah. Amin. Adik-adik, Karyana mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Allahku besar,
kuat dan perkasa. Siap? Mana yuk tegak berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, nah betul adik-adik, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik kalau sedih jangan takut, ada Tuhan Yesus yang selalu menolong. Oke? Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dan menyertai kami. Berkatilah kami akan berpisah. Bapak Tuhan berkati supaya kami dapat bertemu lagi dan beribadah sekolah minggu bersama-sama di gereja. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Dadah.